kekalahan yang memalukan. Selain itu, warga Ethiopia meyakini Ark of the Covenant, tabut berisi perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa berada di negara mereka, tepatnya tersimpan di dalam bangunan Our Lady Mary of Zion Church, di kota Aksum, di kawasan Tigray. Berikut hal unik yang ada di Ethiopia yang akan membuat kalian penasaran. Kalender tertinggal 7 tahun 8 bulan. Tahun 2021 sudah lebih setengah jalan dan sudah memasuki September, namun bagi warga Ethiopia, mereka baru saja memasuki tahun 2014. Sistem penanggalan yang dipakai Ethiopia memang 7 tahun dan 8 bulan lebih lambat dibandingkan kalender Masehi, yang dipakai di banyak negara. Itu semua disebabkan karena ketika Gereja Katolik mengubah penghitungan pada tahun 500 Masehi, Gereja Ortodok di Ethiopia tidak mengikuti langkah tersebut dan akibatnya, sistem kalender mereka menjadi tertinggal jika dibandingkan dengan kalender Masehi. Perbedaan lain adalah, dalam 1 tahun, Ethiopia memiliki 13 bulan, bukan 12 bulan seperti dalam kalender Masehi. Di Ethiopia, 1 bulan terdiri dari 30 hari, dan sisa 5 atau 6 hari, tergantung apakah tahun itu kabisat atau bukan, dimasukkan ke bulan yang ke-13. Yang juga berbeda adalah sistem waktu. Jika kita memulai waktu pada pukul 0, maka warga di sana memulai waktu pada pukul 6 pagi. Karenanya, sangat terbuka kemungkinan ketika Anda mengajak kawan di sana untuk minum kopi pukul 10 pagi, bisa jadi ia muncul pada pukul 16 sore. Satu-satunya negara Afrika yang tak pernah dijajah. Pada 1895, Italia pernah mencoba menginvasi Ethiopia, yang ketika itu lebih dikenal dengan nama Abyssinia. Namun upaya ini berakhir dengan kekalahan memalukan. Sebelumnya Italia berhasil menjajah negara tetangga Eritrea setelah perusahaan pengapalan Italia membeli kota pelabuhan di Laut Merah. Ketidakpastian politik setelah kematian Kaisar Ethiopia Yohanes IV pada 1889 memungkinkan Italia menguasai kawasan dataran tinggi di sepanjang pantai. Namun beberapa tahun kemudian, saat Italia mencoba masuk lebih jauh ke wilayah Ethiopia, tentara Italia berhasil dipukul mundur dalam pertempuran Atwa. 4 brigade tentara Italia dikalahkan hanya dalam hitungan jam pada tanggal 1 Maret tahun 1896 oleh tentara Kaisar Ethiopia, Menelik II. Italia dipaksa menandatangani perjanjian yang mengakui Ethiopia sebagai negara merdeka, meski beberapa dekade kemudian pemimpin fasis Italia Benito Mussolini melanggar isi perjanjian ini dan menduduki Ethiopia selama 5 tahun. Salah satu penerus Menelik, Kaisar Haile Selassie, Komunitas memanfaatkan Muslim kemenangan pertama di atas luar Italia Arab untuk Saudi. mendirikan organisasi Uni Afrika, Saat sekarang sejumlah bernama Uni sahabat Afrika, Nabi Muhammad dan menghadapi menjadikan ibu persekusi kota di Mekah Ethiopia, pada abad Addis ke-7, Ababa, Nabi sebagai meminta markas mereka untuk organisasi hijrah ke kerjasama Abyssinia. regional ini. Nabi Muhammad Saat mengatakan di meluncurkan Abyssinia ada organisasi seorang Uni raja yang Afrika tidak pada mentolerir ketidakadilan. Di 1963, sana ada seorang Selassie raja yang mengatakan, tak seorang pun kebebasan kita tidak dizalimi di ada artinya sisinya. kecuali jika Pergilah ke semua negara negerinya. Afrika Demikian bebas kata dari Nabi Muhammad. penjajahan. Nabi sedang dalam Ketika fase itu memang menyebarkan hampir Islam di semua Mekah benua dan ini aktivitasnya dikuasai ini oleh dianggap kekuatan sebagai Eropa. ancaman oleh para Ia penguasa di mengundang kota para itu pejuang atas nasihat kemerdekaan di Nabi. Afrika untuk Sekelompok mengikuti kecil pelatihan sahabat di hijrah ke Ethiopia, kerajaan termasuk Aksum yang Nelson wilayahnya Mandela dari mencakup Afrika kawasan yang saat Selatan. ini bernama Mandela Ethiopia dan diberi paspor Eritrea. Di Ethiopia yang kerajaan yang memungkinkannya dipimpin melakukan penguasa Kristen perjalanan ke ini, seluruh para kawasan sahabat di Nabi benua pada diterima dengan baik dan bisa menjalankan 1962. Islam tanpa gangguan. Ia pernah Sekelompok menulis kecil bahwa sahabat Ethiopia Nabi ini memiliki diyakini tempat yang tinggal di sangat desa mendalam bernama dalam Negash, dirinya. di wilayah yang saat ini dikenal dengan Tigray. Mereka bermukim di Negash dan mendirikan masjid, salah satu yang tertua di Afrika. Tahun lalu, Masjid Al-Negashi dibom saat pecah pertempuran di Tigray. Warga di Negash meyakini 15 sahabat Nabi dimakamkan di sini. Dalam sejarah Islam, kepindahan sejumlah sahabat Nabi ke Aksum dikenal sebagai hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Saat ini, sekitar 34% penduduk Ethiopia dari total 115 juta jiwa memeluk agama Islam.
Tabut Perjanjian Nabi Musa. Warga Ethiopia meyakini Ark of the Covenant, tabut atau peti berisi kepingan batu bertuliskan 10 perintah Allah untuk bangsa Israel yang diwahyukan melalui Nabi Musa, berada di negara mereka. Gereja Ortodok Ethiopia mengatakan tabut tersebut berada di dalam bangunan Our Lady Mary of Zion Heritage dengan pengawalan yang sangat ketat dan tak seorang pun boleh melihatnya. Dikisahkan, Ratu Seba mengadakan perjalanan dari Aksum ke Yerusalem untuk menemui Raja Sulaiman pada sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Perjalanan dan pertemuan antara Ratu Seba dan Raja Sulaiman dikisahkan di Epik Kebranagas, salah satu karya sastra Ethiopia, yang ditulis pada abad ke-14. Dikisahkan pula Ratu Seba memiliki anak laki-laki yang diberi nama Menelik. Beberapa tahun kemudian